Halo teman-teman semua, welcome back to NSA YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini mari kita cari tahu apa yang nggak kita tahu tentang Korea Selatan. Jadi baru-baru ini untuk kalian yang pencinta K-pop gitu ya, pasti kalian tahu bahwa Korea Selatan sedang dilanda musibah, di mana 3 tahun telah terjadi COVID-19 gitu kan, yang dimana kita nggak aktif lagi untuk di luar rumah gitu. Jadi kita kayak lockdown gitu, kita lebih aktivitasnya di rumah aja gitu. Nah, untuk pertama kalinya festival Halloween tanggal 29 bulan 10 2022 itu diadakan di Taiwan, Korea Selatan. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Taiwan itu apa sih? Jadi Taiwan itu adalah salah satu kota di Korea Selatan, seperti tempat rekreasi, tempat kulineran, ataupun tempat seperti di sini itu tempat pusatnya distrik di Seoul gitu. Mungkin kalau di Bali mungkin distrik kita kayak Kuta mungkin ya, atau apalah. Jadi di Korea Selatan itu lebih banyak tempat hiburan, rekreasi ya, salah satunya ini Itaewon. Jadi banyak banget anak-anak muda yang ingin merayakan Halloween untuk pertama kalinya setelah 3 tahun pandemi itu di Itaewon. Tapi sayangnya niat baik ini, niat have fun ini menjadi sebuah malapetaka. It's so sad story. Nah, jadi dari tanggal 29 Oktober 2022 itu sampai 2 hari yang lalu itu aku cari beritanya, sudah ditetapkan 154 orang yang meninggal dunia, dan rata-rata itu yang meninggal adalah remaja. Jadi so sad ya. Oke, dari beberapa sumber-sumber yang aku baca, kayak artikel-artikel yang aku baca, terus aku nonton video-videonya juga, terus aku juga sempat kayak ngedengar di TikTok dan segala macam, aku kumpulin dari semua. Ternyata ada beberapa fakta-fakta di balik kejadian tragisnya Itaewon ini. Jadi mari kita bahas apa aja seputar faktanya. Fakta yang pertama adalah Itaewon merupakan zona wisata khusus pertama di Seoul. Jadi ditetapkan pada tahun 1997 sebagai zona wisata khusus yang pertama di Seoul, dihuni oleh 20.000 orang asing. Itaewon merupakan tempat yang dikenal cukup multikultural. Pada tahun 1980-an, nama Itaewon kian menggema ke seluruh dunia ketika Korea menjadi tuan rumah Asia Games Seoul 1986 dan Seoul 1988. Wow. Nah, seiring berjalannya waktu, Itaewon ini menjadi destinasi wisata belanja dan hiburan bagi traveler. Setiap harinya itu kawasan ini hampir selalu dipadati oleh turis. Jadi mungkin di sini kayak Kuta mungkin ya, kalau di Bali. Fakta yang kedua, karena Itaewon ini berada di tengah-tengah Korea Selatan atau jadi pusatnya Korea Selatan itu, jadi Itaewon ini dikenal juga sebagai pusat hiburan atau klub malam Seoul. Jadi sangat menarik. Jadi kalian bisa ngebayangin bagaimana ramainya di sana gitu kan. Itaewon dikenal sebagai tempat nongkrong turis mancanegara. Banyak kafe, bar, klub, pusat perbelanjaan hingga restoran. Tak hanya itu, kamu juga bisa menemukan banyak spot foto estetik di sini. Jadi untuk mungkin kayak yang travel, udah pasti kan tujuan kita selain menghibur pasti untuk foto juga kan. Jadi Itaewon ini adalah pusat kotanya banget, yang dimana benar-benar digandrungi gitu untuk para turisme yang datang ke Korea Selatan. Jadi di sini juga disebutkan beberapa tempat wisata yang berada tak jauh dari tempat ini seperti Namsan Tower, Samsung Museum of Art, dan War Memorial of Korea. Tak hanya itu, Itaewon juga sering menggelar festival tahunan yang seru, salah satunya Itaewon Global Village Festival yang diadakan setiap Oktober. Wow. Dan salah satunya adalah Halloween ini. So sad. Fakta yang ketiga, punya 2.000 toko. Memiliki 2.000 toko yang berjejer, Itaewon merupakan destinasi wisata belanja yang tepat bagi traveler. Menariknya, dari ribuan toko tersebut, kamu juga bisa menemukan 100 toko barang antik yang berjejer di satu jalan, yaitu Antiquity Furniture Street. Wow, di sini kalau di Bali, kalau khususnya di Bali di daerah Singaraja itu pasar loak itu termasuk nggak sih barang-barang antik? Maybe. Aku nggak tahu, mungkin kalian yang tahu bisa komen di bawah. Mulanya toko-toko ini hanya menawarkan furniture bekas angkatan darat Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan militer AS
Yongsan Garrison ya. Kalau if I'm wrong mungkin kalian bisa koreksi ya. Tetapi saat ini ada banyak toko-toko yang menjual beragam barang furniture antik di seluruh dunia. Bagus, aku sebagai orang yang suka barang antik tertarik sih. Selain barang antik, di sini juga bisa menemukan beragam produk berbahan kulit seperti dompet, jaket, dan lainnya sebagai serta souvenir tradisi Korea. Wow. Jadi Itaewon itu benar-benar destinasi yang digandrungi banyak turisme ya. Fakta yang keempat adalah area yang dipenuhi dengan gang-gang kecil. Jadi kebetulan juga kejadian Halloween ini itu di Itaewon yang bertepatan di gang kecil. Padahal kejadian ini tuh berada di salah satu tempat, yaitu satu aja yang gang kecil yang ada di Itaewon gitu. Yang dimana gang itu juga merupakan sebagai satu gang yang menghubungkan jalan besar gitu. Jadi kalau orang yang baru belanja dari pusat belanjaan itu menggunakan gang ini untuk sebagai jalan tembusan gitu. Jadi kita sebagai manusia kan biasanya selalu nyari jalan tembusan, jalan yang cepat gitu. Padahal we never know karena kondisinya juga pada saat itu memang melebihi batas. Fakta yang kelima, pernah diangkat ke serial televisi Korea. Itaewon juga pernah diangkat ke dalam serial televisi Korea, film dengan judul yang hampir sama dengan namanya, yaitu Itaewon Class. Sukses menjadi K-drama. Wow. But maybe kita harus bahas ini atau enggak sih? Kita skip aja ya faktanya ini. Nah, ini yang paling menarik buat aku yang berkenaan dengan musibah kemarin, yaitu fakta yang keenam, pusat pesta Halloween di Korea Selatan atau Korsel. Tragedi dalam pesta Halloween yang menewaskan ratusan orang kemarin adalah pesta Halloween pertama yang digelar kembali pasca adanya pandemi COVID. Jadi warga Korea tentunya sudah lama sekali tidak menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi tidak heran jika ada tahun ini semua orang ingin merayakannya gitu. Ya namanya juga kayak pertama kali gitu kan, dari 3 tahun kita nggak merayakan, pasti banyak orang yang tertarik atau berminat untuk mendatangi Halloween ini ya. Tapi berujung kayak gitu. Tapi juga banyak banget isu-isu yang beredar merupakan kayak bahwa pada saat pesta Halloween itu banyak orang yang membagi-bagikan permen atau segala macam gitu. Padahal dari pemerintah juga udah jauh-jauh hari mereka sudah ngasih tahu gitu warga Korea Selatan bahwa suatu nanti kalau udah ada pesta Halloween itu jangan mau untuk mengambil atau dikasih permen atau segala macam dari orang yang tidak dikenal gitu. Jadi kan kita perlu waspada juga. Jadi bagus sih menurut aku. Dan bahkan pada kejadian Halloween di Itaewon itu, masyarakat yang tinggal di sana itu sudah menotis bahwa kayak ada yang nggak beres gitu. Kayak orang-orangnya udah kayak udah lebih dari yang dibayangkan gitu kan. Pada saat malam Halloween ini ada kurang lebih 100-an polisi gitu yang berjaga, tapi polisi ini itu tidak bertugaskan untuk menjaga keramaian atau orang-orang yang datang ke sana. Mereka lebih menjaga ketertiban ataupun kayak tindakan kriminal yang akan terjadi gitu. Karena ini itu tidak diprediksi oleh kepolisian atau penjaga-penjaga keamanan yang berada di Korea Selatan. And I turn around and I told the crowd, you can't come this way. People are dying. And people were being so rude, and I had to tell them, like, you can't come this way. 4 jam sebelumnya, sebelum semuanya berjatuhan gitu kan, korban pada berjatuhan, itu sudah ada orang yang menginformasikan bahwa situasi Itaewon ini udah gak baik lagi gitu. Tapi dari pihak keamanan itu mungkin masih kayak gimana gitu ya. Tapi kita juga we never know, karena yang aku baca di sana seperti itu. Sehingga pada saat sudah terjadi jatuhnya korban itu barulah polisi-polisi datang. Baik polisi juga dikerahkan ke sana, dan pemadam kebakaran juga dikerahkan ke sana. Segala bantuan dikerahkan ke sana gitu di Itaewon. Dan yang paling menariknya, aku sempat nonton juga dari YouTuber sebelah gitu ya kan. Di sana juga menyebutkan, mungkin aku bakalan sebut namanya, pulang sekolah kalau nggak salah ya, pulang sekolah itu di sana
disebutkan bahwa kalau di Korea Selatan itu kalau di mana di misalnya satu tempat itu memiliki problem atau peristiwa yang musibah gitu, jadi seluruh orang yang tinggal di Korea Selatan itu langsung memiliki notifikasi, langsung diberikan notifikasi bahwa jangan datang ke daerah Itaewon karena ada bla 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 gitu. Jadi wah, menurut aku itu benar-benar penanganan yang cepat dan juga detail menurut aku ya. Selain ada 154 yang dikabarkan meninggal, juga ada dikabarkan 3.000 orang yang hilang gitu. Mungkin yang hilang ini dalam tanda ya, dalam notis bahwa di Korea Selatan itu 24 jam orang yang tidak menghubungi keluarganya gitu kan. Orang yang hilang tidak menghubungi keluarganya itu udah termasuk ke daftar orang hilang. Jadi nggak salah kalau orang hilangnya itu terlalu banyak sampai 3.000-an. Mungkin ada yang masih di rumah sakit karena rumah sakit yang menangani pada saat kejadian yang menimpa Itaewon ini bukan hanya 1 atau 2 rumah sakit saja, tapi ada beberapa rumah sakit yang menangani mungkin banyak sekali gitu. Jadi mungkin korbannya sedang berada di sana fokus pengobatan atau bagaimanapun. Selain 154 orang yang meninggal memang dari umur 20-an ya, menurut aku itu cukup muda, dan itu memang warga negara Korea Selatan. Ada juga turis-turis yang orang-orang asing yang meninggal di kawasan Itaewon tersebut. Jadi it's so sad, ini merupakan salah satu tragedi besar dari periode terakhir di Korea Selatan. So sad about that. Jadi mungkin akhir-akhir ini banyak banget ya tragedi-tragedi yang menimpa negara. Mungkin kalau kalian tertarik dengan video-video seperti ini, aku bakalan buatin lagi. Oke, thank you so much for your attention. Nanti videonya, mungkin video dari video yang tersebar itu di dunia, di sosial media, aku bakalan sertain di sini atau di sininya ya. Yang tadi sudah berjalan atau belum. Jadi thank you for your attention. Don't forget to like, subscribe, and comment. As always, komen ide-ide kalian yang menarik itu ya. Kalau ada yang salah, mohon maaf, kalian boleh koreksi. Kalau misalnya perlu penambahan, silakan tambahin di kolom komentar. Mari kita diskusi. Bye.